menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, saya ucapkan selamat siang untuk Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya tidak bisa hadir di hadapan teman-teman seluruh pagi di Selasa 26 Oktober 2021 dengan tema besar kita yakni etika dalam bersosial media, kenal dengan literasi digital. Dan acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat. Masyarakatnya memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, membuat visi percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni sumber daya bertalenta digital. Dan untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmap hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital, yakni yang pertama digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Baiklah teman-teman, dan program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis dan juga siberkreasi lainnya. Teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan kami informasikan di akhir acara guna mendapatkan e-sertifikat. Untuk itu teman-teman, saya himbau untuk bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Sekali lagi guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah bersama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Pangerapan BSC dan juga Bupati Sekado yang kami hormati Bapak Aron SH, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalina Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2020, rentan waktu
penggunaan internet masyarakat selama pandemi lebih dari 8 jam sehari. Bahkan berdasarkan data Hotsuite Januari 2021, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta dari 270 juta populasi. Namun di balik semua itu, cepatnya informasi yang tersebar dan diterima masyarakat tanpa dipilih terlebih dahulu bisa berpotensi tersebarnya hoaks. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital dari tingkat dasar hingga tingkat inklusif. Saya Bupati Sekadau mendukung penuh kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif guna mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Mari bersama ikuti webinar ini sampai selesai. Sebagai pedoman dan ilmu kita dalam menggunakan media digital secara bijak dan cakap, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacoremin Kasaruga, Basengat Kejubatan. Demikianlah teman-teman, kita juga sudah mendengarkan tadi keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Samuel Aberjani Pengerapan BSC dan juga Bupati Sekadau Bapak Aron SH. Dan bersama-sama juga kita akan menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk kelancaran acara webinar dan kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman, ada informasi menarik untuk teman-teman seluruhnya di sini yang mengikuti keseruan acara webinar ini. Kami mengapresiasi dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali teman-teman, yang mau mengikuti acara ini cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai melakukan presentasi. Jangan lupa dengan format yang sudah kami cantumkan dan jangan lupa juga untuk mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman seluruhnya dengan caption menarik mungkin untuk bisa kami pilih dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Lidika 1863, follow serta mention @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Kami nantikan teman-teman karena masih berkesempatan besar teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah sekali lagi berupa e-money ataupun pulsa. Dan kita akan berjumpa dengan seluruh narasumber istimewa di siang hari ini. Kita memiliki 4 narasumber istimewa. Saya turut memperkenalkan satu-satu. Yang pertama, di sini ada Bapak Ahmad Zamzami, Esos, Emedcom, selaku dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Ada juga di sini Ibu Ana Sisilia, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA N1 Sekadau. Ada juga untuk KOL kita hari ini, Kak Albertus Danang, Risk Consultant Management, dan Bapak Rudianto, SPD, Guru Matematika SMA N1 Belitang Hilir. Demikian. Turut menyapa untuk narasumber yang pertama, di sini ada Bapak Zamzami. Selamat siang, Pak Zamzami. Selamat siang, Mbak Septi. Halo, Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat semuanya. Baik, Alhamdulillah. Selaku dosen Ilmu Komunikasi ya Pak ya di UPN Veteran Jawa Timur, luar biasa sekali. Mohon izin berkenan untuk bisa menyampaikan sharing ilmu yang bermanfaat Pak Zamzami terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Ya. Baik, untuk itu waktu untuk presentasi dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa terdengar Pak Zamzami, boleh dilanjutkan. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada istilah yang dinamakan dengan komunikasi berperantarakan komputer internet atau yang disingkat dengan KPKI.
Nah, di dalam dunia digital saat ini cenderung tidak mengikuti aturan tata tulis dan tata bahasa baku. Contohnya akronim atau singkatan-singkatan, kemudian pemendekan kata yang tidak tepat, kemudian simbol emosikon, adanya bahasa campuran seperti Indonesia Inggris atau bahasa campuran Indonesia dengan daerah atau Inggris dengan bahasa daerah. Dan juga ini ada yang bahasa alay yang berlebih-lebihan. Kemudian juga ada bahasa Indonesia juga mengalami berbagai penyesuaian atau evolusi di dalam KBKI. Artinya ada hal-hal yang baru terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya itu teknologi berdampak pada perilaku berbahasa. Ini muncul istilah-istilah baru, apalagi pada masa pandemi ini, teknologi informasi, mau tidak mau, teknologi informasi berkembang sangat cepat. Kita sekolah atau kuliah juga menggunakan daring atau online. Berikutnya, macam-macam bahasa pada umumnya nanti bisa didiskusikan. Pada umumnya ada yang bersifat lisan maupun tulisan. Kemudian juga ada bahasa formal yang digunakan pada acara-acara kenegaraan atau acara-acara seni lainnya. Kemudian bahasa non-formal pada saat kita berbincang dengan teman sebaya. Pada bahasa di ranah digital biasanya kita menemukan ada bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan yang disempurnakan, ada bahasa media massa, di sana di dalam media digital banyak sekali situs-situs berita online atau berita daring, kemudian media sosial, baik itu Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Kemudian ada juga bahasa komunitas digital, nah ini bahasanya kelompok-kelompok berdasarkan kesukaan atau hobi. Berikutnya di dalam bahasa di ranah digital juga terdapat emosikon. Kalau bahasa Inggrisnya adalah emoticon. Dan yang terakhir adalah bahasa mesin atau bahasa pemrograman. Nah, fungsi bahasa setidaknya ada 4. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan pesan dan pesan yang kita sampaikan dipahami oleh si penerima pesan. Makanya seyogianya kita menyampaikan pesan, mereka juga paham apa yang kita sampaikan dan tidak terjadi miskomunikasi. Berikutnya fungsi bahasa yang kedua adalah integrasi, pemersatu. Contohnya adalah bahasa Indonesia. Apalagi besok lusa, tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang di dalamnya adalah berjanji untuk menggunakan bahasa yang satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Fungsi bahasa berikutnya adalah sebagai pengetahuan. Contoh kecilnya adalah kursi. Kursi didefinisikan sebagai alat tempat untuk duduk. Seperti itu. Kemudian juga di dalamnya sebagai pengetahuan juga sebagai kontrol sosial. Jadi kita semua telah sepakat bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berikutnya, fungsi bahasa berikutnya adalah identitas. Nah, kita berbahasa mencerminkan diri kita, menunjukkan, merepresentasikan identitas kita, merepresentasikan kita. Orang bisa melihat kita, bisa melalui dengan bagaimana cara kita berbahasa. Nah, dalam penggunaan bahasa, tadi sudah saya sampaikan di awal di judul, kita menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Apa maksudnya? Bahasa yang baik
adalah bahasa yang menyesuaikan dengan konteks saat kita berinteraksi atau saat kita berkomunikasi. Apa saja yang kita perhatikan atau yang kita pertimbangkan? Yang pertama adalah waktu, kapan kita berkomunikasi atau berinteraksi, kemudian dengan siapa kita berkomunikasi, dan terakhir kita pertimbangkan manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang benar. Maksudnya adalah kita menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah aturan atau aturan kebahasaan yang berlaku dan juga memperhatikan hak cipta. Nah, makanya kita berbahasa juga harus hati-hati. Lalu beberapa kiat berbahasa yang baik dan benar di dunia digital. Pertama, pengguna memiliki kesadaran ketika menulis ataupun mengunggah sesuatu di media digital. Jadi tidak sembrono. Hati-hati, kita harus sadar, jangan mengunggah saat kita sedang mengalami emosi yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, memperhatikan diksi, pilihan kata, kemudian struktur bahasa, intonasi, emosikon, dan penulisan huruf. Nah, kalau kita menulis menggunakan huruf kapital semua, bisa saja dipersepsikan bahwa kita marah-marah. Padahal maksud kita tidak begitu. Tetapi orang lain mempersepsikan bahwa kita menulis dengan huruf kapital atau huruf besar, itu menandakan bahwa kita marah-marah. Makanya sebaiknya kita hindari. Kemudian berikutnya menggunakan bahasa sesuai dengan target yang kita ajak berinteraksi atau berkomunikasi. Kemudian memakai bahasa yang jauh dari kebencian dan menghormati keberagaman atau multikultur. Berikutnya menghindari sara atau aksi kekerasan dan penggunaan bahasa yang serampangan agar terhindar dari jerat hukum. Nah, kita tahu bahwa ada Undang-Undang ITE dan ada hukum pidana juga yang mengatur kita boleh berbicara asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita ini. Kemudian juga melestarikan bahasa daerah, serta penting juga menguasai bahasa asing. Kemudian berikutnya mempelajari berbagai kosakata Indonesia dan cara penulisan bahasa Indonesia baik dan benar lewat media digital. Contohnya kita bisa mengikuti Twitter atau Facebook milik Ivan Lanin. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, ini apa yang disampaikan oleh Socrates dalam bahasa Inggris, dialihbahasakan dengan bahasa Inggris. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita berbahasa, menyampaikan sesuatu, menulis sesuatu, kita perlu merenungkan terlebih dahulu, kita perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah yang akan kita sampaikan ini benar? Kemudian yang kedua, apakah yang akan kita sampaikan ini baik? Dan yang ketiga, apakah ini perlu untuk disampaikan kepada target atau sasaran komunikasi kita. Baiklah, ini sumber rujukannya. Terima kasih dan mohon maaf, saya kembalikan ke moderator, Mbak Septi. Monggo. Terima kasih banyak juga Pak Zamzami tadi yang sudah menjelaskan terkait sekali lagi penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital ya. Mungkin sebelum kita memposting tadi yang disimpulkan di akhir begitu. Pak Zamzami mengatakan is it true, is it kind, or is it necessary. Jadi kita harus mempertimbangkan ketiganya itu, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini yang dibutuhkan gitu ya sebelum kita memposting sesuatu di sosial media. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Zamzami berkenan untuk tetap bersama kami. Nanti di akhir sesi kita akan berjumpa di sesi Q&A. Teman-teman yang lain kami nantikan untuk pertanyaan paling menarik untuk Pak Zamzami untuk bisa kami pilih dan tentunya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa.
Jangan lupa untuk memposting keseruan acara ini di Instagram Feed dengan format yang sudah kami informasikan di kolom chat begitu ya. Kami nantikan sekali lagi karena masih berpeluang besar untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Dan kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini terkait internet sehat anak cerdas yang dibantu dipaparkan oleh Ibu Ana. Kita sapa Ibu Ana, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Mbak. Mbak apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah juga Ibu. Baik, Ibu Ana selaku guru bahasa Indonesia SMAN 1 Sekadau ya Ibu ya. Mungkin dari saya melihat dari beberapa partisipan yang hadir di sini adalah siswa-siswinya dari Ibu Ana. Berkenan mungkin Ibu Ana sebelum menyampaikan materi boleh disapa-sapa terlebih dahulu mungkin siswa-siswi atau keluarga besar dari SMAN 1 Sekadau ya. Untuk itu waktu untuk presentasi dipersilahkan. Baik Ibu Ana, waktu untuk presentasi langsung saja saya persilahkan. Ibu Ana, waktu untuk presentasi saya persilahkan. Recording in progress. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Bupati Sekadau, Pak Aron SH. Yang terhormat narasumber-narasumber hebat dan luar biasa. Selamat siang dan salam hormat untuk Pak Ahmad Zamzami, Esos, Mnet.com. Selamat siang Bapak. Selamat siang dan salam hormat juga untuk Mas Danang Ono. Selamat siang dan salam hormat juga untuk Pak Rudianto SPD. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Mbak Diajeng, Mbak Septi Diajeng selaku moderator. Dan tak lupa saya menyapa peserta yang berbahagia pada siang hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekadau, siswa-siswi SMA Negeri 1 Belitang Hilir, masyarakat Sekadau dan sekitarnya yang pada siang hari ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan webinar. Ada pepatah yang mengatakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menjalani setiap aktivitas yang kita jalani. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang saya. Perkenalkan, nama saya adalah Ana Sisilia A. Saya biasa disapa Ibu Sisil, boleh Ibu Ana juga boleh. Pada kesempatan, saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sekadau. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua membahas tentang internet sehat anak cerdas. Nah, saya yakin kita semua tidak asing lagi dengan kata internet. Dan hampir semua aktivitas dalam kehidupan kita itu mulai ada pergeseran. Yang awalnya hanya dengan dunia nyata saja, sekarang karena pandemi juga itu dimaksimalkan itu penggunaan internetnya. Nah, internet yang diharapkan di sini adalah internet yang sehat. Internet yang sehat yang menciptakan anak-anak yang cerdas. Nah, generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas. Ada dua hal penting yang akan saya garis bawahi di sini. Yang pertama itu tentang peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak ketika berselancar di dunia digital. Nah, yang kedua itu kemampuan dari anak sendiri atau remaja, pelajar, untuk lebih selektif dan lebih bijak ketika berselancar di dunia digital. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan? Saya yakin kita semua tidak asing lagi apa sih itu internet sehat. Yang namanya sehat berarti hal-hal yang berdampak positif, hal-hal yang menjadi penyemangat atau mendukung kita.
Nah, internet sehat yang ada, serta memberikan pengaruh yang positif. Nah, segala aturan yang ada di dunia nyata, baik mulai dari cara mengomentari, cara menanggapi sesuatu, cara memposting sesuatu, itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia maya. Jadi, apapun aturan-aturan yang kita taati di dunia nyata, sebaiknya dapat diterapkan juga di dunia maya kita, agar ada banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita dapat menghindari dampak negatif itu. Nah, ketika kita menggunakan internet sehat, kita juga harus berpedoman pada internet yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Aman di sini berarti kita memperhatikan ketika berselancar, kita harus melihat apa sih yang kita buka, ada tidak situs-situs yang berbahaya. Nah, itu harus kita hindari. Nah, nyaman di sini berarti ketika kita berselancar di dunia digital, kita tidak mengusik ketenangan orang lain. Kita tidak mengganggu orang lain. Jadi kita hadir di dunia maya atau ikut berpartisipasi itu untuk hal-hal yang dampaknya positif, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ketika kita berselancar di dunia digital, itu penting bagi kita untuk bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi, apapun yang kita posting harus dapat kita pertanggungjawabkan. Mulai dari kata-kata kita ketika kita mengomentari, mulai dari status-status kita yang akan kita upload, itu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita posting, agar nanti ke depannya apa yang sudah kita bagikan dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, apa sih, bagaimana sih Bu caranya atau Kak ketika kita berselancar di dunia digital? Nah, saya yakin remaja sekarang itu bisa dikatakan antara dunia nyata dan dunia digitalnya itu bisa dikatakan seimbang. Dia tidak berat sebelah. Bagaimana agar tidak berat sebelah antara dunia nyata dan dunia digital tadi? Karena segala sesuatu itu sifatnya jika berlebihan, dia tidaklah baik. Jadi ketika kita berselancar, atau para remaja, pelajar, ketika berselancar di dunia digital, harus secara sehat dan bijak. Apa yang harus diperhatikan? Nah, bisa kita lihat bersama, batasi waktu penggunaan internet. Nah, ini penting karena apa? Aktivitas itu ada banyak sekali yang mendukung kita, bukan hanya yang ada di dunia internet. Nah, jika kita hanya fokus pada internet saja, kita akan mengabaikan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Kita bisa meminimalkan bagaimana sih pergaulan di sekitar kita. Itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai itu terbengkalai atau terlupakan. Jadi ketika berinternet, kita harus membatasi. Oh, cukup dalam waktu 1 jam saja. Nah, kita harus mematuhi hal itu untuk menghindari sakit mata atau kurangnya istirahat, itu perlu. Yang berikutnya, sebagai seorang pelajar, kita harus memperhatikan apa sih kebutuhan kita ketika kita membuka suatu situs. Carilah situs-situs yang mendukung atau sebagai referensi kita untuk menambah wawasan, untuk pengetahuan kita. Jadi, oh tadi ketika di sekolah, saya kesulitan memahami materi tentang A misalnya. Jadi ketika pulang ke rumah, kita mencari secara mandiri tambahan untuk mengetahui hal yang tidak kita ketahui di sekolah tadi. Yang selanjutnya, ketika kita berselancar di internet, harus tentukan tujuan. Kenapa? Tujuan itu sebagai dasar kita. Jadi jangan hanya masuk saja tanpa ada tujuan. Dunia internet ini ibarat adalah hutan rimba atau hutan belantara yang sangat luas. Jika kita masuk tanpa tujuan, mungkin saja dan bahkan kita akan tersesat. Nah, internet juga harus kita gunakan sebagai digunakan untuk mengembangkan potensi atau wawasan kita. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita dapat di sekolah, tidak kita dapat di rumah, bisa kita lihat di dunia internet.
Karena jangkauan internet sangat luas sekali. Informasi apapun di belahan dunia manapun bisa dengan mudah kita akses. Nah, penting bagi kita untuk berpikir kritis. Kritis di sini bisa memilah-pilah mana informasi yang penting, mana informasi yang tepat, dan mana informasi yang kita butuhkan. Jadi kita bisa memilahnya. Nah, ini juga penting untuk menghindari konten-konten negatif, karena ada banyak sekali iklan-iklan biasanya yang berbau negatif, itu yang harus kita hindari. Jangan sesekali kita berniat untuk membukanya, karena satu kali dibuka, 2 kali, dan akan menjadi ketagihan. Jangan candu terhadap hal yang negatif, tapi candulah kepada hal yang positif, yang memberikan manfaat kepada diri kita. Nah, bagaimana sih cara menerapkannya? Cara menerapkan internet itu sendiri salah satunya dengan yang sudah saya paparkan di awal, itu hindari situs-situs yang kira-kira akan menjerumuskan kita ke hal yang negatif, bahkan kejahatan. Karena ada banyak sekali kejahatan yang harus kita hindari di dunia digital. Nah, ketika berselancar juga, kita perlu kesadaran. Kesadaran ini sebagai fondasi diri kita yang membendung kita agar tidak terjerumus atau tidak menjadi target utama dari kasus penipuan di dunia maya. Itu penting bagi kita. Nah, ini peran orang tua. Jadi orang tua juga punya peran untuk bisa mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada anaknya sejak dini. Ya, bahwa ada beberapa hal yang jangan pernah kita cari di internet atau ada beberapa hal yang harus kita hindari, pemahaman-pemahaman penting atau yang mempertegas anak agar tidak penasaran dengan hal yang berbau negatif tadi. Nah, ini sangat penting juga, itu berhubungan dengan iman kita. Nah, kita harus mempertebal iman dan agama kita sebagai fondasi yang membentuk karakter kita untuk kebal atau membendung segala hal-hal negatif yang ada di dunia maya. Nah, tadi sudah saya katakan di awal bahwa untuk menerapkan internet sehat untuk anak tidak akan pernah terlepas dari peranan orang tua. Orang tua juga punya peranan penting dalam hal perkembangan dan tumbuh kembang anaknya. Jadi meskipun sudah remaja, dewasa, sudah SMA, bukan berarti tidak perlu dampingan orang tua, itu masih perlu, sangat dibutuhkan. Nah, pendampingan atau peran orang tua di sini itu sangat penting untuk menjaga keamanan data dan kesehatan mental anak ketika berselancar di dunia maya. Apa saja kiat yang bisa orang tua lakukan agar anaknya tidak candu atau terjerumus pada hal-hal yang negatif? Yang pertama, orang tua bisa mendisiplinkan waktu anak. Ya, mendisiplinkan waktu anak di sini berarti membatasi jam terbang anak di dunia digital. Kalau sebelumnya sudah ditetapkan hanya 2 jam, ketika anak itu melanggar, orang tua harus memberikan sanksi tegas agar anak tersebut tidak akan mencoba untuk melanggar lagi. Karena pelanggaran kecil itu bisa menjadi dampak yang sangat besar. Nah, orang tua di sini juga punya peran yang sangat penting sebagai contoh atau panutan. Nah, contoh dan panutan. Jadi, jangan sampai ketika orang tua membuat aturan, orang tua itu sendiri yang melanggar. Nah, jangan sampai itu terjadi. Saya yakin para orang tua pasti ingin hal yang terbaik untuk anaknya, maka beliau dulu yang akan memberikan contohnya. Jangan menggunakan internet ketika sedang makan atau di meja makan. Nah, itu akan mengganggu makan kita bersama atau kumpul keluarga. Jadi itu harus dipertegas. Tapi orang tua sendiri jangan sampai melanggarnya. Nah, selanjutnya, awasi dan dampingi anak. Orang tua wajib mengawasi apa yang anak lakukan ketika berselancar di dunia digital. Apa yang boleh dia upload, apa yang boleh dia cari, apa yang boleh dia lihat, dan apa yang tidak boleh. Nah, selanjutnya damping di sini dengan pemahaman-pemahaman mulai dari pemahaman yang kecil hingga pemahaman yang mulai pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Agar anaknya punya dasar ketika dia berselancar di dunia digital. Nah, orang tua juga bisa memberikan alternatif aktivitas lain.
Ya, tidak mesti hanya pegang handphone saja, tapi sesekali orang tua boleh mengajak teman-temannya untuk olahraga bersama, main badminton di halaman rumah, nonton bersama, misalnya ngobrol. Nah, itu aktivitas-aktivitas lain yang bisa orang tua lakukan untuk meminimalis peran anak di dunia digital. Nah, ini untuk remaja itu sendiri. Remaja itu sendiri juga bisa mengoptimalkan diri ketika berselancar di dunia digital. Nah, dia bisa lebih berpikir kritis dan konsentrasi pada hal apa sih yang sedang dia cari, itu harus dia perhatikan juga. Nah, selanjutnya juga pola pikir yang terbuka. Jadi, apapun informasi yang dia terima, dia harus memikirkan dulu. Dia melihat apakah informasi ini bisa saya bagikan kepada orang lain, bermanfaat tidak? Atau jika ada masalah, saya tidak hanya dalam satu arah, tapi saya lihat arah-arah lain, misalnya dari pengetahuan, pengalaman saya, wawasan saya, bahwa hal ini belum tepat misalnya. Jadi kita harus punya pola pikir yang terbuka. Dan ketika kita berselancar di dunia digital juga, tak kadang kita juga mengalami suatu masalah. Misalnya sekarang ada kasus penipuan, kita belanja online nih. Atau di media sosial, kita lagi buka media sosial, kita belanja online dan kita tertipu. Jangan pernah kita takut untuk mengkomunikasikannya dengan orang di sekitar kita. Ya, kita harus berkomunikasi bahwa saya sebelumnya tertipu. Jadi kita meminta saran atau masukan dari orang di sekitar kita untuk bagaimana sih cara menghadapinya. Yang terakhir, tak kalah penting itu kita harus bijak dan selektif terhadap segala informasi yang ada, yang kita temui di ruang digital, dan kita harus memilah itu dengan benar. Nah, berdasarkan pengetahuan dan prinsip yang kita miliki, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau negatif. Nah, di sini etika dan literasi digital itu sangat diperlukan. Nah, karena etika ini hal-hal yang mengatur kehidupan kita. Tata kelola hidup kita itu diatur dalam etika digital. Ketika kita berselancar di dunia maya, mulai dari komentar, posting, upload, download, itu semuanya diperhatikan etika-etikanya. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Nah, literasi digital sendiri bisa kita lihat bahwa ini adalah kemampuan atau wawasan kita dan kepatuhan kita terhadap hukum dalam kehidupan. Jadi bukan hanya ada hukum di dunia nyata, tapi di dunia digital juga ada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Jika kita melanggar, ada Undang-Undang ITE, itu yang mengatur kita ketika berselancar di dunia digital. Nah, kenapa sih literasi digital itu diperlukan dan sangat penting? Ya, saya yakin memang sangat penting. Mohon izin, Kak Ana. Ya, Waktu untuk presentasi tersisa 1 menit, boleh dimanfaatkan? Baik, terima kasih Mbak Septi. Nah, bisa kita lihat bersama, literasi digital itu sangat penting karena apa? Dia membuat seseorang lebih selektif. Ketika kita selektif untuk mengatasi suatu hal, kita juga bisa memberikan keputusan yang tepat dari apa yang sedang kita alami. Selanjutnya bisa kita lihat bersama, ini dampak positif dari literasi digital. Kita lebih selektif, kita lebih cerdas, bersikap lebih baik, komunikasi tidak ragu-ragu, dan kita tidak mudah percaya dengan informasi yang kita peroleh. Dampak dari literasi digital itu sendiri. Nah, remaja yang cerdas ketika bisa memanfaatkan media sosial itu remaja yang seperti apa? Ya, remaja yang bisa mendapatkan informasi dengan jelas, bisa menjalin dan perluas relasi, dan berbagi inspirasi, efektif memanfaatkan digital untuk bisnis, bisa mencari referensi untuk belajar, dan bisa mengabadikan momen dalam media sosial. Ini remaja cerdas yang bisa memanfaatkan media sosial. Terakhir, ini ketika kita bisa memanfaatkan media sosial atau fitur-fitur di internet dengan tepat, benar, maka kita akan menjadi karakter yang seperti ini. Karakter yang tidak tersinggung, berani mengakui kesalahan jika salah, ada rasa ingin tahu yang tinggi, mudah beradaptasi dimanapun, berpikir luas, dan bisa melihat sudut pandang masalah dari segala sudut pandang. Saya rasa cukup sekian pembahasan siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Septi Diajeng selaku moderator. Terima kasih banyak juga Ibu Ana yang sudah berkenan tadi menyampaikan materi yang sangat bermanfaat terkait internet sehat anak cerdas ya. Sedikit mereview remaja cerdas, manfaat media sosial tadi yang sudah dipaparkan, mencari dan mendapatkan informasi yang valid dan terbatas dan terbaru maksud kami sesuai kebutuhan dan memperoleh berbagai inspirasi, menjalin dan memperluas relasi. Ada juga mungkin hal lainnya di sini disebutkan internet sehat untuk anak cerdas, yakni yang pertama mudah beradaptasi, tidak mudah tersinggung, berani mengakui kesalahan, berpikir luas, melihat masalah dengan berbagai sudut pandang, dan terakhir rasa ingin tahunya besar. Baik, kami nantikan teman-teman untuk bisa mencantumkan pertanyaan paling menarik juga untuk Ibu Ana demi bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya. Jangan lupa untuk posting keseruan acara ini di Instagram feed dengan caption menarik mungkin dengan format yang sudah kami informasikan untuk bisa kami pilih juga menjadi pemenangnya. Terima kasih Ibu Ana, kita berjumpa di akhir sesi. Beranjak untuk materi selanjutnya, teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan terkait internet addiction, how much is it too much, yang akan dibawakan oleh KOL kita. Kita sapa Kak Danang, selamat siang. Kak Danang. Selamat siang, Kak Septi. Bagaimana kabarnya Kak Danang? Sehat, baik. Bagaimana Kak Septi, sehat juga? Baik juga, sehat juga. Kak Danang, boleh diceritakan bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini, apalagi mungkin sesuai dengan background-nya Risk Consultant Management ya? Oke, baik. Jadi kesibukannya memang untuk saat ini masih di bidang aku aja sih Mbak Septi, di bidang Risk Management Consultant terutama, gitu. Baik, sangat produktif sekali. Terima kasih Mas Danang sudah berkenan hadir dan kami nantikan untuk bisa menyampaikan informasi. Apakah sudah siap untuk materi yang akan disampaikan? Siap, oke. Aku share screen dulu ya. Dipersilahkan. Langsung saja waktu untuk presentasi dipersilahkan. Sebentar ya teman-teman. Oke, harus dipencet-pencet dulu. Oke. Apakah gambarnya sudah ada, teman-teman semua? Sudah terlihat Kak Danang. Langsung saja saya persilakan untuk bisa memberikan materi. Selamat siang. Thank you, Kapti. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman dari Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, serta para narasumber, baik Pak Budi, Pak Zamzami, dan juga Ibu Ana. Oke, baik. Semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan ilmu masing-masing ya, gitu. Nah, hari ini aku akan mencoba untuk memaparkan materi tentang pilar budaya digital, yaitu spesifik mengenai tema internet addiction, how much is it too much? Berapa banyak sih? Atau bisa dibilang yang namanya kecanduan internet tuh yang kayak gimana sih? Oke, langsung aja aku mulai. Sebelum itu mungkin aku pengen kita coba dulu berpikir bareng-bareng sebenarnya kecanduan internet itu apa sih? Gitu. Nah, sebetulnya kecanduan internet itu sudah ada yang pernah memaparkan dan sudah ada yang pernah menemukan lah bahwa ada orang namanya Dr. Ivan Goldberg, itu dari US, dari Amerika Serikat, di tahun 1996, dia menemukan nih bahwa internet addiction itu adalah gangguan yang terjadi akibat penggunaan internet. Agak lucu ya teman-teman, kita mungkin mengenal internet itu di era-era 2000-an awal atau misalkan 2010-an awal, tapi ini si Dr. Ivan udah menemukan adanya gejala kecanduan internet di tahun 1996 gitu. Nah, seperti kecanduan lainnya, internet addiction dipandang sebagai gangguan psikofisiologikal atau bisa dibilang gangguan perilaku yang mengakibatkan tolerance, withdrawal symptom, gangguan afeksi, serta terganggunya hubungan sosial. Intinya, internet addiction atau kecanduan internet itu bisa mengganggu dan juga berdampak kepada pola perilaku kita kepada lingkungan sekitar gitu atau sosial. Nah, kecanduan internet juga telah mempengaruhi nih 38% penduduk di dunia. Bukan di Indonesia, tapi 38% penduduk di dunia gitu. Kecanduan internet ditandai juga dengan keasikan yang berlebihan
atau kurang terkontrol dalam perilaku penggunaan komputer serta akses internet. Langsung aku lanjut. Nah, di sini tertulis bahwa kecanduan internet terjadi karena adanya pengalaman yang menyenangkan sehingga merangsang produksi dopamin. Oke, pengalaman yang menyenangkan tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di sini pernah kayak, kalau di sini tadi aku lihat ada beberapa partisipannya anak-anak yang masih sekolah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih sekolah di sini pernah merasakan kayak besok harinya guru kita gitu bilang kayak, teman-teman di hari Sabtu atau Minggu kita akan mengadakan karya wisata ya. Nah, semakin menjelang mendekati hari H, itu tuh kita tuh seneng banget sampai kita tuh kayak nggak bisa tidur menunggu hari itu datang. Nah, itu tuh produksi dopamin kita, dopamin di dalam tubuh itu tuh lagi banyak-banyaknya tuh, sehingga kita tuh lagi dalam namanya pengalaman yang menyenangkan. Nah, sementara di sini kecanduan internet terjadi karena adanya pengalaman yang menyenangkan. Itu seperti apa? Banyak halnya, mungkin bisa kayak seneng gaming atau senang bersosial media, banyak halnya. Dan juga oleh karena itu, karena kecanduan internet itu mengakibatkan penderitanya nggak bisa nih memprioritaskan mana antara tugas yang penting dalam hidup gitu. Jadi dia mikirnya cuman kayak, ya udah gue internet aja terus tiap hari, nggak mikirin kepentingan-kepentingan lain yang di dunia nyatanya. Nah, beberapa bukti juga menunjukkan bahwa susunan otak penderita kecanduan internet mirip banget dengan mereka yang menderita ketergantungan bahan kimia, seperti layaknya obat-obatan atau alkohol. Nah, hampir sama dengan kecanduan lainnya juga, mereka yang menderita kecanduan internet menggunakan dunia fantasi virtual untuk terhubung dengan orang-orang melalui internet. Oke, tadi kita udah sedikit cari tahu tentang apa itu definisi kecanduan internet dan juga dampaknya seperti apa. Kemudian gimana sih kita bisa nggak sih sebenarnya ngelihat kayak tanda-tanda atau gejala-gejala orang bisa dibilang sudah mengalami gejala gangguan kecanduan internet itu seperti apa? Bisa. Mungkin paling mudahnya kita bisa lihat nih teman-teman di pojok kiri atau di sebelah kiri ada contoh ilustrasi gambar orang ketika dia terkena gejala kecanduan internet. Mungkin itu dia di situ lagi ngelihat chat atau misalkan lagi buka sosmed tapi mukanya tuh mengkerut gitu, kayak bete aja setiap hari. Dan juga di sini tuh ada beberapa hal yang udah aku coba rangkum, seperti sering lupa waktu atau mengabaikan hal-hal yang mendasar saat mengakses internet terlalu lama. Oke. 2, gejala menarik diri seperti marah, tegang, atau depresi ketika internet nggak bisa diakses. Nah, ayo siapa di sini yang punya atau pernah mengalami gejala nomor 2? Nah, nomor 3, sering berkomentar, berbohong, rendahnya prestasi, menutup diri secara sosial, serta kelelahan. Ini juga merupakan dampak negatif dari penggunaan internet yang berkepanjangan. Nah, kalau dari perubahan fisik, itu tuh juga bisa kita melihat gitu. Contoh, ada perubahan fisik seperti gejala-gejala seperti sakit punggung, atau insomnia, dan nutrisi buruk. Nah, kalau nutrisi buruk sih sebenarnya ini kayak nggak berhenti-berhenti main internet dan ujung-ujungnya nggak makan gitu. Serta ada sakit leher dan juga masalah penglihatan dan lain-lain. Nah, kemudian kayak yang tadi aku bilang, pengalaman yang menyenangkannya itu tuh bisa kita lihat nggak sih, atau bisa kita telusuri nggak sih apa aja? Bisa sebenarnya. Nah, ini aku coba ngerangkum dari 3 teratas sebenarnya yang bikin orang kecanduan internet. Pertama, bermain game yang berlebihan. Kemudian yang kedua, gemar untuk mengakses hal-hal yang seharusnya belum diakses gitu. Atau bisa dibilang ya sebagai konten-konten yang dalam tanda kutip konten dewasa. Nah, kemudian nomor 3 adalah kecanduan dalam pesan teks atau bisa dibilang ini sosial media lah. Misalnya kita chattingan di WhatsApp atau kita bermain Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, dari tadi kan aku udah ngomongin kayak dari gejalanya seperti apa, dari definisinya juga seperti apa. Nah, aku mau menjelaskan sedikit dan memberikan paparan data nih, bahwa di tahun 2015 di sini teman-teman semua bisa melihat ada data-data kayak 255 juta, 72 juta dan segala macamnya. Cuman sini aku udah rangkum
Kayak di sini ada poin pertama, total pengguna aktif internet itu tuh sebanyak 72 juta sekian jiwa di Indonesia. Dan juga pengguna sosial medianya aktif sebanyak 72 juta jiwa. Nah, pengguna aktif internet itu tuh sebanyak 72,7 juta jiwa. Sementara pengguna sosial medianya yang aktif sebanyak 72 juta. Itu tuh berarti kayak bisa dibilang masing-masing orang yang mengakses internet dan aktif, itu tuh bisa dibilang mereka semua masing-masing pasti punya setidaknya satu akun sosial media yang aktif di tahun 2015. Dan juga rata-rata durasi orang mengakses internet setiap harinya adalah 5 jam, di mana 3 jam diantaranya diakses melalui smartphone atau handphone. Nah, aplikasi apa sih yang paling sering dibuka? Oke, pertama ada Facebook, itu di sebelah kanan atas kita bisa lihat Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Facebook Messenger. Nah, kemudian kita lihat nih data di 5 tahun ke depan atau tahun 2021. Total pengguna aktif internetnya yang menggunakan smartphone itu tuh naik nih sebanyak 195 juta jiwa. Dan rata-rata durasi orang mengakses internet setiap harinya itu tuh naik juga. Tadi yang kita lihat durasi rata-ratanya adalah 5 jam di tahun 2015, di tahun 2021 ini tuh jadi 8 jam. Di mana 5 jam diantaranya diakses melalui smartphone. Nah, aplikasi apa nih yang paling sering dibuka tahun ini? Di tahun 2021 ada YouTube pertama, kemudian WhatsApp, terus Instagram, kemudian Facebook dan juga Twitter. Ini aku sih kalau ini sedikit intermezzo, aku ngelihatnya kenapa YouTube nomor pertama di 2021 mungkin karena kita pandemi dan banyak beraktivitas di rumah mungkin ya. Jadi kita ngelihat apapun segala macam informasi kita dapatnya biasanya dari YouTube gitu. Makanya dia jadi nomor pertama. Nah, di sini kecanduan internet bisa juga loh mendatangkan masalah pribadi nih. Masalah pribadi, masalah keluarga, akademik, keuangan maupun pekerjaan. Kayak contoh ilustrasi yang di atasnya gitu. Dia mementingkan HP-nya daripada dia ngobrol sama ibunya. Nah, kemudian mereka yang menderita kecanduan internet menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang mungkin kita udah jarang nih ngelihat kondisi di mana kalau misalkan kita punya ruang makan bareng-bareng, tapi itu kita makannya mungkin misah. Atau sekalinya kita makan bareng, kitanya nggak sambil ngobrol nih, tapi mungkin sambil ngeliat HP, sambil ya kita sibuk lah sama HP kita masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, bahkan penderita kecanduan internet bisa aja mengubah identitas mereka nih dan berpura-pura menjadi orang lain di dunia maya karena merasa rendah diri. Nah, jadi banyak nih teman-teman di internet karena mungkin dia nggak pede gitu sama dia yang di dunia nyata, jadi dia sedemikian rupa membentuk dan mencitrakan diri dia yang baru gitu, membuat identitas dia yang baru di internet. Supaya apa ya? Supaya dia ya percaya diri gitu, walaupun sebenarnya itu bukan diri dia juga. Kemudian, nah ini ada berita terkait dengan kecanduan internet. Ada 3 berita yang coba aku rangkum, yang dimana sebenarnya 3-tiganya ini agak-agak serem nih. Pertama, dari suara.com, demi konten vlog, anak lelaki tega pukuli ibu dan ancam mau bunuh. Waduh, ini berita tahun lalu nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri atau ibu bapak pernah mendengar berita ini atau pernah baca. Kemudian yang kedua, ada dari Kompas. Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat tangani ratusan anak kecanduan gawai atau handphone akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau ini tahun 2021 nih, bulan Maret lalu. Kemudian yang terakhir ada dari Tribun News, ribut dengan istri gara-gara dilarang main game lain, seorang buruh bangunan nekat gantung diri. Wah, ini cuman karena main game online doang gitu, dilarang, jadinya tuh outputnya sampai dia nekat untuk gantung diri. Agak serem ya teman-teman semua ya. Semoga kita di sini kecanduan internet ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman, aku ada pertanyaan nih. Menurut kita semua, berapa lama sih durasi mengakses internet yang paling sesuai dan bisa dikatakan nggak kecanduan? Menurut teman-teman berapa? Nah, sebenarnya jawabannya itu tergantung gitu. Karena menurut aku hanya memeriksa email setiap hari atau misalkan memeriksa sosial media atau apapun itu dalam konteksnya itu untuk melihat pekerjaan, itu tuh bukan termasuk gangguan. Sebab gangguan kecanduan internet itu biasanya
berdampak kepada hubungan pribadi, kehidupan sekolah, dan juga pekerjaan gitu. Jadi intinya menurutku dibilang lama atau enggaknya itu tuh tergantung kita nih menyesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Sing penting gitu ya kalau orang Jawa bilang, yang penting tuh kuncinya adalah keseimbangan gitu. Nah ini ada nih beberapa tips untuk kita supaya nggak lagi mengalami kecanduan internet. Cuman pertama-tama yang mesti kita tahu dan mesti kita sadari adalah yang poin paling kanan, yang ada yang warna backgroundnya warna putih. Yaitu kita harus mengakui dulu nih bahwa kita emang menderita kecanduan internet dan secara perlahan membatasi penggunaan internet. Nah, cara perlahan membatasinya gimana? Ini ada nih salah satunya beberapa tips-tipsnya nih. Salah satunya ada carilah hiburan di dunia nyata. Sediakan waktu untuk keluarga. Oke, siap. Nah, ketiga, kurangi durasi online sedikit demi sedikit. Dan yang keempat, atur kembali prioritas online kita. Nah, yang kelima ada lagi nih, miliki hobi. Misalkan teman-teman di sini punya hobinya, teman-teman di sekolah misalkan ada yang punya hobinya melukis, atau misalkan main bola. Nah, lebih baik gitu ya, menurut saran aku, kita mengalokasikan waktu kita ke arah sana gitu, di dalam kehidupan nyata aja. Di internet boleh-boleh aja, di dunia maya boleh, cuman porsinya jangan terlalu banyak gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan hobi teman-teman misalkan main game online, asal teman-teman komitmen di situ. Kita kan sekarang udah bisa ngelihat juga ya, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya game di internet itu game online itu udah mulai diakui nih sekarang dan juga bisa menjadi mata pencaharian gitu. Nah jadi kalau emang suka main game online, coba bilang ke orang tuanya dan kasih penjelasan secara jelas gitu. Ini nih bisa nih, mah, pah, jadi masa depanku, misalkan seperti itu. Kemudian, lakukan detox internet secara berkala. Itu tuh bisa dibilang sebagai poin yang nomor 3 tadi, mengurangi durasi online kita. Kemudian, perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar. Dan terakhir, banyak-banyak nih membaca literatur atau bacaan mengenai dampak negatif penggunaan internet secara berlebih. Begitu. Nah, terakhir dari aku, ini ada quotes nih dari yang membuat www, atau teman-teman biasa kalau mengakses internet depannya ada www kan, World Wide Web, itu kepanjangannya. Nah, dia nih, si Tim Berners-Lee bilang, kalau misalkan kita nggak bisa nih nyalahin teknologi ketika sebenarnya kita nih yang membuat kesalahan. Jadi menurut aku, daripada kita menyalahkan keadaan internet gitu, menyalahkan internet kenapa begini, kenapa begitu, kenapa isinya negatif. Nah itu balik lagi ke diri kita. Yang sebenarnya bisa dikontrol adalah diri kita gitu. Sebelum kita akhirnya menyalahkan teknologi itu sendiri. Karena kan sebenarnya adanya teknologi itu untuk membantu manusia hidup lebih mudah gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari aku, paparan dari aku. Kalau misalkan masih ada yang kepo atau gimana-gimana, mau tanya mungkin terkait dari budaya digital ini boleh, atau misalkan mau sekedar chatting aja boleh. Ini ada Instagram dan juga nomor handphone aku. Nah, cukup sekian, itu aja. Aku balikin lagi ke Kak Septi. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Kak Danang yang sudah bantu memaparkan ke teman-teman terkait tadi internet addiction, how much is it too much ya. Mungkin permasalahan terkait kecanduan itu kuncinya katanya harusnya keseimbangan ya, yang sudah disampaikan oleh Kak Danang. Ada juga tadi beberapa tips yang dibagikan oleh Kak Danang untuk kita terlepas dari hal kecanduan. Milikilah hobi, lakukan detox internet secara berkala, perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang sekitar, banyaklah membaca literatur mengenai dampak negatif penggunaan internet berlebihan. Dan juga carilah hiburan di dunia nyata, sediakan waktu untuk family time, kurangi durasi online sedikit demi sedikit, atur kembali prioritas onlinemu. Demikian. Terima kasih Kak Danang. Teman-teman, kami nantikan juga pertanyaan paling menarik untuk bisa kami pilih dan tentunya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya. Beranjak untuk mendengarkan materi terakhir yang tidak kalah serunya tentunya teman-teman. Kali ini hadirnya dari Pak Rudi yang akan bantu memaparkan terkait mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital. Mungkin ada keterkaitannya dengan pemaparan dari Pak Zamzami, namun tadi Pak Zamzami lebih memfokuskan terkait keamanan digital, dan untuk Pak Rudi lebih memfokuskan terkait etika digitalnya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Rudi. Selamat siang menjelang sore.
Ya, selamat siang menjelang sore, Septi. Baik, bagaimana kabarnya Pak Rudi? Pak Rudi ini selaku guru matematika SMN 1 ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Ya kan? kegiatannya hari ini seperti apa Pak? Apakah selesai mengajar tadi? Ya, tadi masih ada mengajar pagi-pagi, jadi persiapan juga siangnya mengisi di Zoom ini. Webinar ya. Baik, Pak Rudi, berkenan kalau misalnya mungkin ada siswa-siswinya yang mengikuti acara ini, boleh disapa terlebih dahulu dan langsung saja sepertinya saya akan persilahkan untuk bisa memberikan pemaparan yang berarti untuk kawan-kawan. Waktu untuk presentasi dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali hari ini sore ini dalam keadaan sehat. Jadi di tengah hiruk pikuknya banjir ya, banjir di Sekadau dan Sintang ini. Jadi tengah gencar-gencarnya banjir sekitar termasuk di tempat kami ini di Kecamatan Belitang Hilir, sebagian dilanda banjir yang di pesisir sungai. Nah, lokasi rendah lah. Jadi jalan-jalan hingga rumah itu udah banyak yang terendam. Jadi sebagian yang terdampak terhambat aktivitas mereka bekerja, sampai anak-anak sekolah juga masih tadi mencari cara bagaimana pergi ke sekolah ya. Baik, mudah-mudahan banjir hari ini mulai surut ya. Amin. Kemudian walau dengan keterbatasan kita, namun bersyukur sekali lagi tak menyurutkan semangat kita di sini, dari masyarakat hingga siswa-siswi. Kita tetap berkomunikasi, belajar, dan sharing ilmu di dunia digital lewat Zoom meeting ini dalam acara digital, literasi digital yang keren ini ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Septi Diajeng ya, pembawa acara kita hari ini. Kemudian saya sapa dulu, salam kepada narasumber tadi yang hebat-hebat semuanya. Ada 3 narasumber yang udah lewat. Dosen Pak Ahmad Zamzani, salam Pak, salam kenal. Kemudian salam hormat kepada Albertus Danang, tadi pemaparannya keren sekali tentang kecanduan digital ya. Kemudian rekan guru yang satu kabupaten Sekadau, Bu Ana Cecilia. Kemudian saya sapa juga, tak lupa kepada guru-guru siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekadau dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Belitang Hilir, serta teman-teman dan para peserta semua seluruh Indonesia yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut dalam acara ini. Salam semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, saya mulai sharing materi kita untuk sore kali ini. Baik. Baik, sebentar ya. Baik, kita mulai. Ini masih mirip-mirip dengan materi Pak Zamzani tadi ya, tentang bahasa. Cuman Pak Zamzani tadi tentang keamanan digital, dan saya di sini tentang etika digital. Baik, kita mulai. Mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital ini. Tadi juga sudah dibahas Pak Zamzani, mudah-mudahan saling melengkapi ya Pak ya. Mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital. Nah, coba ingat-ingat bagaimana bahasa dan etika kita sendiri di ruang digital. Nah, jangan-jangan kita masih salah, atau jangan-jangan masih belum baik dan benar, atau jangan-jangan selama ini kita di dunia digital masih kurang beretika.
paling tidak saat kita bersosial media, inilah saatnya kita kenali di literasi digital ini. Jika bahasa yang kita gunakan masih salah, saatnya kita benarkan. Kalau masih belum baik dan benar, tiba waktunya kita arahkan bagaimana ke arah sana yang lebih baik dan benar. Atau seumpamanya bahasa dan memang masih kurang etika kita, mari kita perbaiki di sini ya. Selanjutkan, bahasa adalah alat komunikasi. Alat komunikasi jadi digunakan oleh setiap individu dalam memberikan informasi yang berupa pikiran, gagasan maupun perasaan. Jadi tanpanya tentu kita tidak dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, bahasa yang baik pastilah melahirkan komunikasi yang baik pula. Begitupun sebaliknya, bahasa yang kasar juga akan menimbulkan interaksi yang tidak nyaman dalam berkomunikasi. Tak hanya bahasa yang benar, jadi tak hanya bahasa yang benar, tentu sebaiknya kita iringi dengan etika berbahasa yang baik pula. Apa itu etika berbahasa? Yaitu kaidah normatif penggunaan bahasa yang menjadi pedoman umum masyarakat, diakui sebagai bahasa yang sopan, ramah, hormat, dan sesuai tatanan nilai di masyarakat. Namun tantangan kita seiring intervensi dan realitas penggunaan bahasa dan etika berbahasa masih banyak kita temukan yang kurang pantas, atau jangan-jangan kita sendiri yang termasuk salah satunya di dunia digital ini. Jadi pengguna bahasa pemersatu Indonesia bertolak belakang dengan prinsip yang ditetapkan dengan baik dan benar. Jadi maklum saja di dunia digital memang tak jauh beda dengan dunia nyata. Bahasa yang digunakan juga bahasa lisan. Kita seperti video yang sekarang ini juga berbahasa lisan. Kemudian di dunia digital juga ada bahasa tulisan. Kita sebar tulisan-tulisan. Kemudian yang ketiga bahasa isyarat, ini untuk yang punya keistimewaan. Kemudian bayangkan saja jika dalam satu kelompok, jadi bicara tentang dunia digital, penggunaan kebanyakan didominasi oleh anak muda, apalagi media sosial. Nah, mari kita lihat dari katadata.co.id, sumber statistika 19 Februari 2020. Jadi usia 13 sampai 34 tahun adalah pengguna paling aktif di media sosial. Nah, jadi dibanding usia di atasnya, ini sangat sedikit. Nah, karena dunia, tak heran jika bahasa yang digunakan juga identik dengan bahasa anak muda pada masanya. Nah, bahasa anak muda ini yang cenderung tidak resmi atau lebih cenderung menggunakan bahasa yang tidak baku ya. Misalnya yang kita dengar atau kita lihat ada bahasa kuy, ada bahasa yoi, ada bahasa OTW dan sebagainya ya. Nah, yang dikhawatirkan bermunculan bentuk-bentuk bahasa gaul yang mengakibatkan banyak remaja yang lebih tertarik menggunakan bahasa ini daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sehingga kita harap-harap cemas eksistensi penggunaan akan semakin turun karena remaja menganggap menggunakan bahasanya lebih menarik. Jadi keaslian tutur kata, kosakata bahasa Indonesia tentunya menjadi terancamnya. Sebut saja ini ada bahasa gaul,
ya, bahasa gaul yang sering kita sebut bahasa gaul ini dalam ragam bahasa yang biasa memiliki ciri yang singkat, lincah, kreatif. Nah, kata-kata yang digunakan pun cenderung pendek biasanya ya. Sementara bahasa yang agak panjang biasanya diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, misalnya bucin, misalnya gabut, gajin, dan sebagainya. Atau bahasa-bahasa alay, ada misalnya baper, bapuk, curcol, galau. Bahasa yang disingkat-singkat seperti tadi ya, ada baper, mager, dan sebagainya. Kemudian ada juga sisipan bahasa asing, nah yang dicampur baurkan dengan bahasa yang baku. Dan kemudian yang terakhir, karena kita beragam dengan bahasa daerah, lalu kadang-kadang juga masih bercampur baur dengan bahasa daerah. Jadi bahasa tersebut merupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi seiring dengan perkembangan zaman, makna yang terdapat di dalam kata-kata tersebut dapat diartikan sesuai dengan pemahaman dari setiap orangnya. Ya, jadi bahasa tersebut maksudnya bahasa-bahasa yang tidak baku ini tetap mereka gunakan karena tergolong sebagai bahasa yang mudah dan masih digunakan anak-anak muda. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa-bahasa yang benar dan baku. Nah, mengapa harus menggunakan bahasa yang benar dan beretika, ya paling tidak beretika? Yang pertama adalah manfaatnya ini sebagai pemersatu. Dan sebagai pemersatu, bayangkan jika dalam suatu kelompok berbahasa dengan bahasa masing-masing, padahal terdiri dari berbagai daerah, adat, budaya, dan bahasa kita yang berbeda-beda, tentu tidak akan terjalin komunikasi yang baik antar sesamanya. Ya. Kemudian bahasa yang benar itu tentu tidak menimbulkan salah paham. Ya. Nah, bahasa yang baik tidak menimbulkan salah paham antar satu dan lainnya. Kemudian bahasa yang benar juga menjadikan informasi jelas. Ya. Jika bahasa yang kurang baik, maka informasi kadang-kadang menjadi kurang jelas. Ya. Kemudian komunikasi tentu berjalan lancar jika bahasa yang menggunakan bahasa yang benar. Nah, kita lanjut. Kapan yang benar dan beretika? Nah, setiap kali berkomunikasi, gunakanlah bahasa yang benar dan beretika. Khusus kita membahas di ruang digital, maka sampaikan bahasa yang baik dan beretika juga di ruang digital. Lihat pertama kepada siapa informasi ini disampaikan, misalnya kepada publik. Gunakan bahasa yang tepat ke publik, tidak menyangkut sara misalnya atau ujaran kebencian jika di dalam publik. Kemudian kalau orang yang lebih tua, jika ke orang yang lebih tua atau dihormati, gunakan penyampaian informasi yang jelas juga, bahasa yang mereka mengerti, bukan bahasa anak muda ya. Jadi bukankah menjadi tidak sopan ya jika bahasa anak-anak muda diucapkan untuk orang yang lebih tua atau orang yang kita tuakan. Dan yang ketiga, teman sebaya. Jadi walaupun bahasa ke teman sebaya lebih leluasa, penggunaan bahasa yang kurang baku tidak masalah ke teman sebaya. Namun sampaikanlah dengan baik juga ya, tidak berkata kotor misalnya dan menyinggung lawan komunikasi. Kemudian kita lanjut. Di mana sebaiknya berbahasa dan beretika ini? Jadi berbahasa dan beretika sebaiknya di forum publik atau publik digital ini, misalnya dalam pembelajaran virtual atau menulis di kolom publik. Nah, kemudian yang kedua, media sosial. Jadi media sosial juga harus selalu beretika dan bahasa yang baik, misalnya di beranda pun juga berkomentar-komentar yang baik ya. Kemudian di grup komunitas media sosial. Nah, ini tentu kita harus
menghormati orang lain dengan berbahasa yang baik dan etika yang baik pula. Dan yang terakhir, chat pribadi. Walaupun chat pribadi bukan kita harus semena-mena dalam berbahasa dan beretika. Kemudian adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan berbahasa dan beretika di ruang digital, antara lain ini yang pertama, gunakanlah bahasa yang santun, berbahasa atau menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, tidak mengucapkan dalam bersosial media, diharapkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar ya, atau provokatif, atau porno, atau yang menyinggung SARA. Kemudian yang ketiga, diharapkan juga tidak mengunggah atau membagikan status atau yang bersifat hoax atau berita bohong yang tanpa fakta. Kemudian dalam bersosial media juga tidak mengunggah atau membagikan materi yang bermuatan pornografi dan kekerasan. Juga di sosial media dapat dibaca dan dilihat oleh banyak orang, oleh banyak mata. Nah, dan tidak semua di sosial media itu mempunyai niat yang baik ya, niat yang baik. Sebaiknya jangan sering mengumbar status pribadi yang mestinya menjadi rahasia personal. Kemudian di internet telah terjadi yang dinamakan banjir informasi. Jadi informasi ini pun berkembang dengan cepat, namun informasi ini adalah hasil dari pemikiran atau dikatakan pemiliknya. Jadi prinsip kita meminjam barang maka jangan mengcopy atau copy paste sembarangan. Ya. Kemudian jangan bertengkar di media sosial. Ya, ini tidak sopan sekali orang bertengkar di media sosial. Kemudian jangan terpancing komentar negatif. Jadi kalau ada komentar-komentar negatif biarkan saja, jangan ditanggapi. Kemudian hindari debat. Ya, hindari debat jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebaiknya juga mengetahui kapan kita harus berhenti berdebat. Ya, jadi sebaiknya hindari untuk berdebat. Mohon izin, Pak Rudi. Ya, waktu untuk presentasinya sudah habis. Ya, selebihnya saya kembalikan ke pembawa acara. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Rudi yang sudah bantu memaparkan tadi terkait mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital begitu ya. Sedikit saya review yang sudah disampaikan oleh Bapak, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam berbahasa dan beretika di ruang digital. Gunakan bahasa yang santun, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar atau provokatif, porno atau menyinggung SARA, dan mengunggah atau membagikan berita hoax. Hindari pornografi dan juga kekerasan, tidak mengumbar status pribadi, tidak copy paste tanpa menyertakan sumber, jangan bertengkar di media sosial, jangan terpancing komentar negatif, dan hindari debat jika beda pendapat. Terima kasih Pak Rudi yang sudah bantu memaparkan. Kita langsung saja untuk bisa masuk ke sesi Q&A. Berkenan untuk menunggu tentunya Pak Rudi, kami awali pertanyaan pertama yang akan ditujukan kepada Pak Zamzami. Berkenan untuk menjawab tentunya Pak Zamzami, pertanyaan yang hadir dari kawan-kawan. Mohon izin waktu, saya bantu untuk membacakan. Ya, pertanyaan ini hadirnya dari Kak Jacob. Dengan pertanyaannya, bahasa dalam chat seringkali menimbulkan pemahaman yang berbeda. Makna chat terkadang diartikan berbeda oleh pembaca. Bisa jadi pengirim telah membuat bahasa chat dengan sebaik mungkin dan sesopan mungkin. Namun ketika penerima chat dalam keadaan bad mood, marah dan sebagainya, isi chat tersebut dapat dianggap tidak sopan atau diartikan lain. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut? Berkenan untuk menjawab secara singkat Pak Zamzami. Ya, terima kasih. Saya berusaha menjawab pertanyaan itu yang sesuai dengan apa yang saya alami juga. Memang ya itulah seninya kita berbahasa. Terkadang kita menyampaikan sesuatu, orang lain belum atau persepsinya berbeda dengan apa yang kita sampaikan, apalagi terkait dengan sisi psikologis. Biasanya kalau si penerima pesan ternyata
belum jelas apa yang kita sampaikan, sebisa mungkin kita membuat pesan menggunakan kata-kata yang berdinotasi atau langsung memiliki makna yang jelas, tidak berbasa-basi. Tetapi meskipun kita juga sudah menggunakan bahasa seefektif mungkin, menggunakan makna denotasi, makna yang arti sebenarnya, terkadang masih juga belum dipahami. Kalau memang belum dipahami, kita menjelaskan apa maksud dari pesan kita. Kalau sekiranya itu masih belum jelas juga, kalau memang apa ya penerima pesan kita itu bisa kita temui secara luring atau kita bisa secara bertemu secara langsung, kita langsung jelaskan atau bertemu si penerima pesan tersebut dengan langsung bertemu langsung, menjelaskan apa yang kita sampaikan tersebut. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Zamzami yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita Kak Jacob yang sudah ikut hadir begitu ya. Dan kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Ana, hadirnya dari Kak Dewantara. Dengan pertanyaan bagaimana mengobati jika sudah kecanduan internet bahkan sudah sakit tidak pegang handphone seperti ada yang kurang begitu. Berkenan untuk menjawab secara singkat Ibu Ana. Baiklah, terima kasih Mbak Septi. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari kakak atau Mas Dewantara untuk mengobati kecanduan. Jadi, untuk mengobati kecanduan penggunaan internet ini tidaklah mudah, tidaklah secara instan. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, selaku orang tua, bisa mengalihkan kepada aktivitas-aktivitas lain yang mendukung juga. Melihat dari hobi atau kesukaan dari anak itu sendiri. Apa sih yang dia sukai? Nah, itu bisa menjadi alternatif lain yang membuat dia secara bertahap untuk mengurangi aktivitasnya di dunia maya tadi. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Karena orang tua harus mengkomunikasikan secara terbuka dengan anaknya apa sih yang diinginkan. Nah, ketika anaknya sudah melampaui batas penggunaan di internet, wajib bagi orang tua untuk mempertegas dan memberikan pemahaman yang lebih tegas lagi agar anaknya bisa membuka pemahaman dan wawasan serta bisa kontrol diri agar mengurangi kecanduannya secara bertahap. Saya rasa cukup, semoga menjawab. Terima kasih Mbak Septi. Terima kasih banyak juga Ibu Ana yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Dewantara. Begitu, semoga menjawab dan kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya. Kali ini untuk Kak Danang yang hadirnya dari Kak Sakinah dengan pertanyaannya. Bagaimana cara kita membatasi diri agar tidak kecanduan internet tetapi pekerjaan kita menuntut untuk bermain internet seperti konten kreator atau penjualan online shop yang dunianya tidak bisa lepas dari dunia internet? Berkenan untuk menjawab secara singkat Kak Danang. Oke, thank you Kak Septi. Untuk Mbak Sakinah atau Ibu Sakinah, sebenarnya tunggu deh. Bentar, tadi aku lupa kan jadinya. Kak Septi boleh diulang nggak pertanyaannya sambil aku nyari nih. Baik, saya ulangi Kak Danang dengan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membatasi diri agar tidak kecanduan internet tetapi pekerjaan kita menuntut untuk bermain internet seperti konten kreator begitu kan atau penjualan online shop di dunia maya yang tidak bisa lepas dari dunia internet. Ini hadirnya dari Kak Sakinah. Oke, sip. Dan aku juga udah dapet nih Kak Septi nih. Thank you Kak Septi. Oke, jadi untuk Kak Sakinah atau Mbak Sakinah atau Ibu Sakinah, menurut aku gimana caranya kita biar nggak kecanduan internet tapi kerjaan kita menuntut untuk bermain internet gitu ya. Paling sederhana sih sebenarnya ini jawabannya based on experience aku, berdasarkan pengalaman aku, karena dulu aku pernah juga ada di industri yang dimana mengharuskan harus di internet terus. Jadi gini, cerita sedikit, aku pernah ada di e-commerce, jadi emang setiap hari harus ngulik dan harus mantengin terus tuh di internet kayak gimana lah, terutama e-commerce. Nah, gimana caranya biar aku nggak kecanduan internet?
sesimpel sebenarnya dari time management aku rapihin nih. Jadi memang aku jadwalin karena kan memang juga harus terpapar oleh internet kan. Cuman memang jujur aja di saat-saat kalau misalkan lagi kerja atau gimana kan kita suka ya colongan-colongan mungkin buka sosial media atau misalkan paling sering buka YouTube kayak aduh capek buka YouTube deh. Lama-lama kok buka YouTube-nya sejam. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah dari kita sendiri gitu. Mungkin memang kitanya nggak akan nih disamperin sama atasan atau apalagi kalau misalkan kita content creator atau penjual online shop, kita kan nggak bakal disamperin sama pembeli online shop kita gitu. Mana nih ini kita kan nggak mungkin. Nah, jadi dari kita sendirinya memprioritaskan apa aja yang harus kita lakukan dulu nih, baru habis itu kita mencoba lah untuk bermain internet atau mengakses internet untuk kebutuhan lain. Seperti itu, Kak Septi. Yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Sakinah. Kak Sakinah semoga menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Danang begitu ya. Dan kita masuk untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Rudi yang hadirnya dari Jacob lagi dengan pertanyaan terkait dengan etika berdigital. Kita tahu bahwa terdapat fenomena hate speech yang banyak terjadi di ranah media sosial. Namun kemudian beberapa kasus berakhir dengan video permintaan maaf atau klarifikasi. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu dalam hal ini, sebab perilaku hate speech di media sosial selalu berulang dan merusak etika berdigital sehingga ada kecenderungan menyebar hate speech kemudian minta maaf dan selesai. Boleh berkenan menjawab Pak Rudi secara singkat? Baik, berkenaan hate speech, jadi tetap ada hate speech ya, jadi kebanyakan karena sudah kebanyakan pengguna digital yang seperti itu, yang negatif ya tetap ada. Namun pastikan yang hate speech itu bukan kita. Nah, bukan kita, jauhi hate speech-nya. Jika memang ada orang lain yang seperti itu, jadi biarkan saja. Kemudian kita bisa mengontrol diri untuk tidak mengejar kebencian pada orang-orang lain. Jadi latihan untuk berkata yang baik, berkata yang positif, selalu berikan inspirasi kepada orang lain. Mungkin begitu saja Kak Septi. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Rudi yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Jacob kembali ya. Baik teman-teman, demikianlah pertanyaan yang masuk yang bisa kami bacakan mengingat keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Tapi tentunya jangan khawatir, dari tim kami sudah memilih siapa saja untuk bisa menjadi pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Baik, sebelum saya bacakan mungkin izin saya mengajak seluruh peserta di sini untuk menyalakan kamera videonya. Kita akan mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama secara virtual. Sekali lagi saya mengajak seluruhnya para peserta yang hadir di webinar hari ini dari Kabupaten Sekadau untuk bisa mengaktifkan kamera video, kita berfoto bersama secara virtual. Saya ajak lagi untuk bisa mengaktifkan kamera videonya karena belum seluruhnya nih mengaktifkan kamera video. Coba saya pantau di sini ya. Beberapa masih menutup kameranya. Dipersilahkan berkenan juga untuk bisa mengaktifkan. Kak Friska sudah hadir ya. Lalu yang lainnya baik. Nah, sudah mulai membukanya seluruhnya. Baik, teman-teman mungkin bersiap saja langsung menghadap ke kamera. Kita berfoto bersama sebanyak 2 kali dengan 2 pose ya. Pose yang pertama seperti ini, boleh diangkat tangannya dengan membentuk huruf L untuk literasi digital nasional. Saya hitung mundur, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, dan 1. Baik, luar biasa. Kita bergeser dengan pose selanjutnya seperti ini untuk Indonesia Cakap Digital. Baik, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali, terima kasih teman-teman. Dan saya akan mengumumkan siapa sajakah pemenang yang mendapatkan e-money atau pulsa. Tapi tentunya saya harapkan teman-teman yang sudah saya sebutkan nanti
untuk bisa menyertakan kembali kelengkapan data berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi di admin Q&A, jangan di everyone ya. Kami akan melindungi untuk data pribadi Anda. Untuk itu sekali lagi berupa nama, alamat email, dan nomor handphone ke admin Q&A. Selamat kepada Kak Deli Akhira, Kak Jacob, Kak Dewantara, Kak Alvin, Kak Aldira Pratama, Kak Sakinah, Kak Wahyu Wina, Kak Surya, Kak Yuli Ambar, dan juga yang terakhir Kak Eki Adelia. Demikian kami nantikan untuk kelengkapan datanya. Baik, teman-teman, kita sudah di penghujung acara, tidak terasa begitu ya, tapi saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengunjungi Instagram kita. Jangan lupa di follow juga @litik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal-jadwal webinar lainnya, dan silakan bisa kunjungi juga untuk YouTube kami di Literasi Digital Kalimantan. Jangan lupa untuk di subscribe, dan silakan bisa menyaksikan tayangan-tayangan webinar yang sudah kami unggah di hari-hari sebelumnya untuk bisa mengupgrade sekali lagi skill seputar literasi digital di Indonesia. Dan mungkin terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat. Kita semuanya bisa mengupdate sekali lagi terkait literasi digital. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, tentunya dengan tujuan utamanya untuk Indonesia makin cakap digital. Dan akhir kata, saya Septi Dianja pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja
jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.